Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saya kutipkan dari kitab Fikih Sunnah di halaman 119 jilid yang keempat di pembukaan bab jual beli. Dalam sebuah riwayat Imam Tirmizi dari Sakhar Al-Ghamidi bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Imam Tirmizi berkata bahwa jika Rasulullah SAW mengirim pasukan atau barang, ia memberangkatkannya di waktu subuh. Dan Sakhar, perawi dari hadis ini, merupakan seorang pedagang yang selalu mengirim barang dagangannya pada waktu subuh, sehingga ia menjadi kaya dan memiliki banyak harta. Rekan-rekan salih sekalian, dari hadis di pembukaan bab jual beli ini, setidaknya kita bisa mengambil hikmah yang bisa kita jadikan prinsip dasar dalam melandasi transaksi muamalah kita agar sesuai syariat. Prinsip pertama yang bisa kita ambil di sini adalah prinsip bekerja dan berusaha dalam mencari harta. Ya. Bahwa harta itu atau rizki itu dalam Islam didapatkan melalui usaha atau kerja. Didapatkan setelah menempuh resiko-resiko, ya, melalui usaha atau kerja itu. Jadi Islam tidak menghendaki umatnya atau tidak menghendaki manusia mencari rezekinya dengan cara meminta-minta, dengan cara mengejar gratisan. Ini bukan tabiat asli dari rezeki. Tabiat asli dari rezeki adalah dengan usaha dan bekerja. Ya. Sehingga seorang muslim, ya, yang memahami hal ini tidak akan mudah tergiur dengan misalnya kita sering lihat ya tawaran di medsos, ada link-link yang mengatakan perusahaan sepatu terkenal membagikan sepasang sepatu gratis, ada kuota gratis dan seterusnya gitu. Tidak mudah tergiur. Yang qadarullah, ya, tawaran-tawaran seperti ini seringkali berisi penipuan yang nanti akan mencuri akun kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, karena itu seorang muslim yang baik, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di sini dan juga Sakhar Al-Ghamidi, mereka bekerja dan berdagang. Maka kita pun mengejar harta atau rezeki dari Allah ini dengan bekerja dan berdagang. Dan lebih berbangga mendapatkan harta dari bekerja dan berdagang daripada mendapatkan harta tanpa bekerja dan tanpa berdagang. Apalagi yang gratisan. Ya. Ya. Kan seorang muslim, ya, pada prinsipnya rezeki itu didapat dengan bekerja dan berusaha. Ini yang pertama. Prinsip kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah terkait tujuan transaksi muamalah kita. Ya, syariat Islam menghendaki bahwa setiap muslim menjadikan keberkahan sebagai tujuan yang paling utama dalam setiap transaksi muamalahnya sebelum tujuan lainnya. Dengan menjadikan keberkahan sebagai tujuan utama, maka ini akan menjadi penahan dari kita ketika akan terjerumus pada hal-hal yang melanggar syariat. Contoh ketika berdagang, ya, kita menyembunyikan spek tertentu yang kalau kita ceritakan khawatir pembeli tidak jadi beli, gitu ya. Ini berkah atau tidak? Kalau tidak berkah, maka ini akan bisa dipastikan melanggar syariat. Atau dalam berusaha, kita memakai modal dari pinjaman ribawi. Ini berkah atau tidak? Ya. Kalau tidak berkah, maka ini pasti melanggar syariat. Nah, dengan adanya tujuan utama berupa keberkahan, ini akan menjadi rem kita ketika akan melakukan sebuah transaksi muamalah dengan cara-cara yang, ya, sebetulnya tidak berkah atau melanggar syariat. Dan dengan mengejar keberkahan inilah, ya, kita juga akan bisa mendapatkan kekayaan, ya, harta yang bertambah, karena di antara makna keberkahan adalah bertambahnya harta. Namun jangan sampai kita tertipu oleh bertambahnya harta sebagian orang melalui cara-cara yang sebenarnya tidak berkah, ya. Karena bisa jadi seseorang hartanya melimpah tapi dia tidak menikmatinya, mungkin karena sakit, mungkin karena terlalu sibuk, atau bahkan mungkin malah memberikan efek yang buruk, ya, pada dirinya, pada keluarganya, ya. Nah, ini menjadi merupakan tanda-tanda tidak berkahnya sebuah harta. Sedangkan seorang muslim prinsipnya dia mencari keberkahan dalam setiap transaksi muamalahnya. Inilah dua prinsip dasar, ya, bagi kita seorang muslim. Sebelum kita memulai transaksi muamalah kita, pastikan bahwa memang kita mendapatkan dengan cara usaha, dan yang kedua adalah bahwa tujuan usaha kita adalah keberkahan. Wallahu a'lam bishawab.